Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami, terangi hati kami, beri hikmat dan pengertian dalam nama Yesus. Amin. Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikian firman Tuhan. Tema kita hidup dalam kasih dan kepedulian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kesenjangan sosial selalu ada. Ada yang hidup dalam kelimpahan, tetapi ada juga yang hidup dalam kekurangan. Dalam Ulangan 15 ayat 11, Tuhan mengingatkan kita bahwa selalu ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kepedulian. Yesus sendiri menunjukkan teladan ini selama pelayanannya. Dia selalu memperhatikan mereka yang miskin, yang sakit, dan tertindas. Sebagai pengikutnya, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Pertama, mengapa Tuhan menghendaki kita peduli kepada orang miskin? Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa kemiskinan selalu ada di dunia ini. Ini bukan berarti kita pasrah terhadap keadaan, tetapi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih Allah melalui perbuatan nyata. Alasan mengapa kita harus peduli. Kasih adalah hukum utama dalam kekristenan. Matius 22 ayat 39, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Allah sendiri adalah Allah yang peduli kepada orang miskin dan tertindas. Tuhan memberi keadilan kepada orang yang tertindas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Yang kedua, bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian secara nyata? Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Itu ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk merasa kasihan, tetapi juga bertindak nyata dalam menolong sesama. Cara kita menunjukkan kepedulian, memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi dengan kasih. Sebab dalam 2 Korintus 9 ayat 7, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, membantu mereka yang membutuhkan, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan waktu dan tenaga, seperti menolong tetangga, membantu pekerjaan mereka, atau mendukung usaha kecil mereka. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita sedang menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada dunia ini. Kita mulailah dari hal-hal yang kecil, yang bisa kita lakukan untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Ketiga, berkat bagi orang yang hidup dalam kasih dan kemurahan hati. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang murah hati dan suka memberi. Ketika kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Justru Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Amin. Berkat bagi orang yang hidup dalam kepedulian akan mendapatkan sukacita yang sejati, karena memberi lebih membahagiakan daripada menerima. Demikian kisah 20 ayat 35. Tuhan mencukupi semua kebutuhan kita, karena Tuhan berjanji bahwa mereka yang memberi tidak akan kekurangan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi jangan takut memberi, karena Tuhan tidak pernah berhutang. Apa yang kita tabur, kita akan tuai dengan berlimpah. Mari kita belajar untuk hidup lebih peduli, lebih murah hati, dan lebih mengasihi. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan, untuk menerapkan. Kami memiliki kasih dan kepedulian yang nyata terhadap saudara-saudara kami yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan. Pakai kami sesuai kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam.